Kalau berbicara tentang trigger, sebenarnya di Kejaksaan sudah ada pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan. Berdasarkan dari pedoman itu, setelah kita praktekkan, kemudian kita pelajari, kemudian kita praktekkan dalam penanganan perkara, sangat bagus sekali. Dari situlah tergugah hati nurani kami. Kita jangan hanya semata-mata fokus pada pemindahan pelaku, tapi juga fokus pada pemulihan dari korban. Sehingga kami sebagai pendamping korban merasa bahwa korban itu terlindungi. Nama saya Kusufe Sidirliani. Saya saat ini bertugas di Kejaksaan Tinggi Papua pada bidang tindak pidana umum dengan jabatan Kaside. Mungkin saya menjadi seorang jaksa itu terinspirasi dari almarhum ayah saya yang juga dulu jaksa dan mengadili di kejaksaan. Kalau bawa pulang kantor itu kan zaman dulu masih pakai sepeda motor ya, yang Astrea gitu kan. Di belakang pasti bawa koper dan ada koran, selalu ada moodnya. Saya senang sekali dengan moodnya kejaksaan dulu. Itu yang buat saya pertama kali jatuh cinta dengan kejaksaan. Dulu saya ikut tes untuk penerimaan calon jaksa tahun 2005 dan alhamdulillah lolos, kemudian masuk menerima SK pertama tahun 2006, jadi saya angkatan 606. Kemudian penempatan pertama di Bali, Kejaksaan Negeri Jemberana dulu. Setelah itu ikut SPPJ, alhamdulillah lolos. Tahun 2008 mengikuti pendidikan pembentukan jaksa di Badan namanya dulu masih Pusdiklat ya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Ragunan selama 6 bulan. Setelah pendidikan jaksa, pada saat itu saya ditugaskan yang pertama menjadi jaksa di Kejaksaan Negeri Bekasi. Setelah itu jabatan pertama pada saat itu saya sebagai Kasidatun di Kejaksaan Negeri Cimahi. Setelah dari Cimahi, kemudian pindah lagi ke Kejaksaan Negeri Trenggalek. Kemudian pindah lagi yang ketiga sebagai Kasidatun di Kejaksaan Negeri Gresik, lalu jadi Kasidatun di Kejaksaan Negeri Kota Madiun, kemudian bergeser lagi ke Kejaksaan Tinggi Surabaya di bidang pidana militer. Setelah itu penugasan berikutnya di Kejaksaan Tinggi Papua. Dulu kan namanya masih Kasih Kamnektibum dan TPUL, sekarang bergeser menjadi berubah menjadi Kaside. Kita jaksa kan sudah berkontrak ya untuk bersedia ditempatkan di mana saja, dan perlu disadari mungkin ya dari rekan-rekan jaksa bahwa bertugas di mana saja itu punya keistimewaannya masing-masing, punya ceritanya masing-masing. Jadi enjoy saja, enjoy the moment dimanapun kalian ditugaskan. Papua itu istimewa, tanah Tuhan yang terberkati itu Papua, dan keyakinan dari masyarakat tempat ya bahwa kalau kita bekerja jujur, bekerja ikhlas, bekerja dengan baik di Papua, pasti kita akan sukses. Nah, pada saat penempatan pertama di Papua ya kita syukuri, alhamdulillah, dan menyenangkan loh tugas di sini itu. Kebetulan saya ditugaskan di Kejaksaan Tinggi Papua. Pada saat itu Papua Barat sudah terpisah. Jadi kemudian Kejaksaan Tinggi untuk wilayah administratif Papua terpecah lagi menjadi 4. Ada Papua Induk, di mana yang ibu kotanya di Jayapura. Kemudian ada Papua Tengah, ibu kota Nabire, Papua Selatan, ibu kota di Merauke, dan Papua Pegunungan di Wamena. Saat ini semua masih terpusat, Kejaksaan Tinggi masih terpusat di Kejaksaan Tinggi Papua sebagai Papua induknya. Secara geografis itu memang luas dan sangat luas sekali sebenarnya, karena kita tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jalur darat. Semua masih menggunakan via udara, dan itulah keterbatasan. Sebenarnya seninya sih dari suatu hal yang orang bilang mengerikan ya, nah, itu menurut saya adalah satu tantangan tersendiri. Jadi dibawa happy, dibawa senang, karena semua pasti ada solusinya.
Karena kita ditempatkan di Kejaksaan Tinggi, jadi hubungan koordinasinya untuk perkara-perkara pidana umum terutama itu dengan kepolisian daerah. Jadi berkas-berkas perkara dari kepolisian daerah, dan kepolisian daerah Papua kan juga meliputi wilayah dari 4 provinsi tersebut. Jadi kalau misalnya berkas dari Polda, kita teliti, kita nyatakan setelah kita nyatakan B21 di Kejaksaan Tinggi, kemudian untuk tahap 2 atau pengiriman tersangka dan barang bukti dilakukan di wilayah hukum Kejari setempat kan. Untuk Jayapura khususnya, perkara-perkara yang kita tangani, alhamdulillah masyarakat sudah banyak bisa menggunakan bahasa Indonesia. Kalaupun tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia, biasanya kita juga menggandeng penerjemah ya, atau warga lokal yang bisa menerjemahkan apa sih sebenarnya yang dimaksudkan oleh tersangka ini. Jadi sejak penyidikan, kita sudah berkoordinasi dengan penyidik. Ini orangnya nggak bisa lancar berbahasa Indonesia misalnya, kita akan didampingi dari juru bahasa. Atau misalnya perkara-perkara yang terkait dengan warga PNG, kan kebetulan kita berbatasan nih dengan PNG. Jadi sebagian juga ada perkara-perkara yang di mana tersangkanya dari mereka atau saksinya dari warga negara Papua Nugini. Tantangan terbesarnya adalah kalau untuk perkara-perkara secara umum, alhamdulillah masyarakat sudah memiliki kesadaran, terutama untuk di daerah Jayapura, karena kesadaran untuk menciptakan ketertiban, kesadaran bahwa mana perbuatan yang baik dan tidak baik, mana yang melanggar hukum pidana dan yang tidak, itu sudah tinggilah kesadaran masyarakatnya. Untuk masalah gender, anak-anak dan perempuan memang masih perlu untuk edukasi lebih lanjut, karena di sini anak-anak dan perempuan sebagai kaum rentan itu masih ditempatkan sebagai golongan 2. Jadi mau berteriak sekencang apapun susah untuk didengar, dan itu merupakan tantangan tersendiri sebenarnya. Jadi harus pelan-pelan, secara halus kita sampaikan bahwa perempuan dan anak itu memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kita memiliki hak pendidikan, kita memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan kesempatan yang sama dalam bentuk apapun. Kalau berbicara tentang trigger, sebenarnya di Kejaksaan sudah ada pedoman nomor 1 tahun 2021 tentang akses keadilan. Nah, berdasarkan dari pedoman itu, setelah kita praktekkan, kemudian kita pelajari, kemudian kita praktekkan dalam penanganan perkara, sangat bagus sekali. Dari situlah tergugah hati nurani kami, hati nurani saya ya. Jadi pada saat saya menangani satu perkara di mana terdakwa saat itu bebas. Jadi sedangkan si korbannya anak-anak masih umur 6 tahun, dia menderita. Saat menderita akibat perbuatan terdakwa itu berupa penyakit kelamin, kemudian secara psikologis, secara psikisnya dia juga kena, kemudian dia juga kembali tidurnya nggak mau sendiri lagi, gampang marah, kemudian mengompol lagi. Nah, disitulah terketuk hati nurani saya. Di satu sisi terdakwa bebas, tapi di sisi lain si korban ini tidak ada yang perhatikan begitu, tidak tersentuh oleh fungsi dari kejaksaan. Sedangkan berdasar pedoman nomor 1 tahun 2021 itu jaksa memiliki kewajiban untuk mengawal akses keadilan ini baik kepada anak maupun perempuan dalam penanganan perkara pidana. Jadi pada saat perkara ini bebas nih kan, udah mulai goncang nih hati saya. Wah, perkara sebesar ini loh bisa bebas loh, karena kan korbannya anak-anak. Dari situ saya berdiskusi dengan Pak Kajati. Pak, gimana nih korban? Saya pengen si korban ini dapat dipulihkan gitu. Kasihan, dia masih punya masa depan yang panjang, dan berdasarkan hasil analisa dari psikolog maupun psikiater, anak ini masih ada kemungkinan akan berdampak untuk jangka panjangnya nanti. Di satu sisi dari segi kesehatannya dia menderita penyakit kelamin, kemudian dari segi psikisnya dia juga tertanam bibit yang akan merusak dia di masa depannya. Nah, dari situlah kemudian dari diskusi-diskusi itu muncul ide gagasan untuk bagaimana kalau kita pulihkan. Kemudian Pak Kajati menyampaikan untuk coba koordinasi lah dengan pihak terkait, diantaranya dengan rumah sakit umum, dengan rumah sakit khusus. Kalau dulu namanya rumah sakit jiwa ya, sekarang namanya rumah sakit khusus. Kemudian dengan dinas sosial di provinsi, dan juga dengan satu LBH APIK, LBH yang concern terhadap perempuan dan anak yang ada di Jayapura.
Alhamdulillah sampai dengan hari ini ada tiga korban yang tertangani. Jadi begini prosesnya Mas, ketika mereka sudah berperkara kita di penyidikan, mulai dari penyidikan itu dari penyidik di polisi itu kita sudah berkoordinasi dengan penyidik. Berkoordinasi sejauh mana penanganannya terhadap korban, secara psikisnya, secara kesehatannya, bagaimana. Pendampingan dari Peksosnya seperti apa. Jadi kita pantau terus bagaimana keadaan korban. Kami sering semenjak Ibu Sufi punya inovasi untuk seperti ada punya perhatian khusus terhadap korban-korbannya setelah penanganan. Kita kan kalau penyidik kan setelah penanganan tahap 2 langsung selesai kan, tapi oleh Ibu Sufi beliau pantau terus psikisnya korban ini. Itu pada saat kami mendengar itu kami senang juga, berarti dari pihak kejaksaan juga, jaksa ya JPU pun juga punya perhatian ya terhadap korban. Jadi bukan hanya langsung penyerahan berkas perkara langsung selesai, tapi ada kelanjutan dari penanganannya. Di samping kita concern terhadap pemidanaan dari pelaku, jadi di era sekarang sudah bergeser tuh, dari selain memidana pelaku juga memulihkan kondisi terutama korban. Saya sih berharapnya nanti ke depan juga ada inovasi untuk pemulihan dari sisi pelakunya begitu. Jadi karena empati itu makanya Saudari Kesufi mencetuskan ide bagaimana supaya kita jangan hanya semata-mata fokus pada pemindahan pelaku, tapi juga fokus pada pemulihan dari korban baik anak maupun perempuan akibat tindak pidana kekerasan. Saya pikir itu ide yang sangat bagus karena kita sesuai juga dengan arahan Jaksa Agung. Kita juga dalam penegakan hukum itu juga harus humanis, jadi harus memperhatikan kepentingan masyarakat, kepentingan korban maupun kepentingan pelaku dan keluarganya. Hal-hal seperti itulah yang kita butuhkan sekarang dari jaksa, tidak hanya sebatas menyidangkan dan memasukkan orang ke penjara, tapi juga harus mampu memulihkan kembali kondisi pada keadaan semula, seperti sebelum adanya tindak pidana itu. Ya, jadi memang perempuan dan anak ini kan perlu dapat porsi khusus, jadi kami bersyukur dengan program kejaksaan yang ditangani langsung oleh Ibu Esti ini memberi ruang yang luas kepada korban-korban kekerasan untuk tidak lagi merasa takut ke rumah sakit karena bisa mendapat pelayanan gratis, tapi juga mereka bisa berani untuk mengakses perlindungan hukum begitu. Inovasi ini betul-betul mempunyai dampak yang real di lapangan dan patut kita apresiasi kepada langkah maju yang diambil. Karena selama ini kan kita cuma dengan polisi ngantar pasien gini, tapi hari ini kejaksaan juga sudah ikut dengan program inovasi ini. Saya pikir Ibu Susi salah satu yang ada di depan memperjuangkan ini. Jadi saya apresiasi penuh untuk lebih berkembang. Inovasi ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khusus ya korban maupun keluarganya, karena kalau korban masih menderita trauma tentunya keluarganya juga berpengaruh. Kalau keluarga terpengaruh, masyarakat juga terganggu. Sehingga saya lihat hasilnya ini sudah memberikan kontribusi nyata untuk keadilan dalam masyarakat. Untuk penanganan khususnya perkara perempuan dan anak itu memang membutuhkan suatu sentuhan tersendiri ya. Alhamdulillah saya perempuan, jadi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi ini saya tanamkan buat diri saya sendiri ya. Ketika kita berhadapan dengan perkara, saya selalu mencoba bagaimana ketika saya berada di posisi korban dan bagaimana keluarga korban.
apa dampak yang akan mereka rasakan saat ini maupun beberapa waktu ke depannya. Sebelum perkara ini dikirim ke kejaksaan pada saat masih SPDP, kita biasanya berkoordinasi dengan penyidik. Ini perkara intinya apa sih gitu loh? Korbannya siapa aja? Terus kondisi korban sekarang bagaimana? Kemudian dari dokumen-dokumen kita pelajari terlebih dahulu, hasil analisa Peksos, hasil analisa psikolog, hasil visum dari dokter kita pelajari semua. Dan biasanya setelah berkas dikirim ke kita pelajari berkas secara penuh. Setelah itu biasanya kita minta kepada penyidik untuk bertemu dengan korban, terutama korban maupun keluarganya. Kita selami mereka sejauh mana sih traumanya. Betul nggak sih yang kita matchkan lah, mungkin memang bukan ilmu saya untuk psikologisnya maupun hasil visumnya, tapi dari penampilan fisik lah paling tidak kita bisa menilai, oh betul ini anak mengalami depresi misalnya kan, hal-hal yang tidak bisa disembunyikan anak gitu loh. Alhamdulillahnya saya kan sebagai perempuan ya, jadi punya anak perempuan juga. Jadi bagaimana kita selami anak-anak itu. Demikian juga dengan korban-korban perempuan yang dewasa. Kita pelajari dulu orangnya sekali, 2 kali bertemu. Dan untuk bertemu kan biasanya juga dengan penyidiknya, didampingi penyidik, didampingi keluarga maupun psikolognya. Jadi kita bersama-sama di situ secara kekeluargaan lah. Kita memberikan empati ke mereka bahwa kita ini mewakili korban untuk berurusan dengan untuk menyelesaikan perkara ini, untuk penyelesaian perkara ini secara pidananya seperti apa. Beliau ini pendekatannya sangat bagus karena anak-anak itu langsung dirangkul seperti itu, terus diberikan pendekatannya juga memang tidak langsung kepada topik permasalahan, malah beliau memposisikan diri seperti kakak buat adik, seperti itu yang kami rasakan. Ibu Sufi baik, suka kasih permen, penyayang. Sering dipeluk ya? Iya. Bu Sufi orangnya ramah, baik, sopan, ibunya suka bercanda. Dari pihaknya ibu dibantu ke rumah sakit, bantu layanan kesehatan. Bu Sufi langsung ngedampingi saat itu ke dokter psikiater. Kita bahagia, seneng gitu Kak, ada ibu jaksa yang baik yang membantu kita punya masalah sampai benar-benar di penjara gitu pelakunya. Mungkin momennya di saat saya menceritakan batin perasaan saya sebagai seorang istri, seorang mama dan ibu juga. Jadi solusi yang Ibu Sufi berikan, oh Bu Grace kamu harus ini, itu benar-benar apa yang saya butuh. Jadi bukan cuma kita bicara, oh prosesnya tuh nanti di sidang-sidang ini kayak gini, enggak, tapi bagaimana sambil menunggu sidang itu apa yang harus Ibu Grace lakukan. Nah ketika ada dalam masalah kan saya cukup vakum lama, ini membuat saya kayak untuk membangun kembali rasa percaya diri itu tuh kan agak susah. Tetapi dengan bercerita solusi yang Ibu Sufi berikan itu kayak membangkitkan semangat saya kembali. Itu saya kayak merasakan hidup saya itu loh. Punya profil yang cukup komunikatif, orangnya komunikatif, dan dia sangat memahami bagaimana melakukan pendekatan kepada kliennya, terutama kepada masyarakat yang perlu dibina terkait dengan perlindungan anak, ya. Itu saya rasa dengan modal komunikatif yang efektif itu saya rasa mampu untuk segera mengatasi permasalahan-permasalahan yang dijalani oleh klien itu. Dan ini adalah modal yang cukup bagus, dan ketika kita mampu berkomunikasi dengan efektif dan komunikasi yang efektif, itu klien ini akan semakin paham, dan itu ada pada diri seorang Ibu
Sufi ST ya sebagai kapasitas sebagai jaksa. Dari perkembangannya, terutama untuk korban C ya, anak korban C itu dulu waktu pertama kali ketemu memang anaknya ceria, bawaannya ceria. Dia masih berumur 7 tahun, 8 tahunan lah mungkin sekarang. Nah itu pembawaannya memang ceria, tapi dulu itu pada saat pertama kali ketemu sebelum persidangan, dia itu masih merasa gatal di area kemaluannya. Padahal dokter sudah menyatakan dia sembuh. Dan kita sudah melihat bukti-bukti dari hasil-hasil pemeriksaan dokter, semua dia sembuh. Cuman dia masih merasakan gatal. Setelah kita konsulkan psikiater, ternyata ada memang satu trauma yang dia simpan. Jadi kalau seperti orang dewasa misalnya, yaitu menyimpan trauma, permasalahan dengan pusing kepala lah, itulah yang dirasakan oleh si adik C ini. Terakhir ketemu beberapa waktu lalu kita masih bertemu, dia sudah ceria, dia sudah nggak gatal lagi, dia sudah berani bertemu, berinteraksi dengan lebih ceria lagi lah bertemu dengan saya. Kemudian juga ketika saya tanya mau konseling lagi nggak dengan psikiater, dia masih ingat nama psikiaternya dan aku mau ketemu dengan psikiater lagi, tapi bukan untuk konsul. Tante, kakak jaksa, saya tidak mau lagi buat konsul, saya mau menggambar saja di sana, karena saya senang di sana. Itu untuk adik C ya. Kemudian untuk adik anak korban M, dulu pertama ketemu itu dia, karena dia memang anak korban M, ini juga dulu kan perkaranya dia dilecehkan oleh kakak iparnya, tinggal satu rumah. Dan kakak iparnya itu yang menanggung semua kebutuhan keluarganya. Jadi ketika si anak korban M ini berani bersuara ke gurunya yang ada di sekolah, awal mula kejadian seperti itu, anak korban M ini sudah langsung diamankan oleh dinas terkait, oleh kepolisian di rumah aman. Kemudian di awal bertemu dengan saya, dia sangat pendiam, menatap mata kita pun tidak berani. Nah, kemudian setelah ini proses berjalan, saya sering ketemu. Dan dia kan paling suka coklat ya, coklat sama gantungan kunci. Saya ingat banget, dia setiap kali ketemu saya, karena saya bawakan coklat dengan gantungan kunci, jadi pertemuan terakhir dia masih menanyakan, kakak jaksa bawa coklat kah? Nah, seperti itu. Jadi kita sudah, alhamdulillah dalam pertemuan terakhir tuh dia sudah ceria. Dia berani melihat saya tuh saya sudah senang sekali. Dia berani menatap mata saya, berdekatan duduk dengan saya tuh saya sudah senang. Dia berani untuk menggoyangkan kakinya, menyentuh kaki saya itu sudah satu kebanggaan tersendiri buat saya. Berarti dia di rumah aman ini sudah nyaman, sudah bisa berinteraksi dengan orang lain. Dan dari informasi ibu asuh yang di rumah aman itu menyatakan bahwa anak korban M ini kemarin dapat lulus dengan nilai baik. Sampai guru di sekolahnya itu kaget. Oh, ini betulkah yang mengerjakan si anak ini gitu? Apakah dibantu oleh keluarganya atau tidak pengerjaannya? Dan dia sudah bisa mengetahui keinginannya. Dan dia sudah berani mengatakan, oh kakak saya pengen untuk bisa dilatih menjahit, dilatih memasak. Nah dari peluang seperti itu terbaca, nanti berarti saya bisa memberikan fasilitas pada anak ini untuk mendapat pelatihan di dinas sosial. Setidaknya setahun itu 2 kali dari International Bridge to Justice itu datang ke Jayapura. Kita diskusi bagaimana pendampingan terutama terhadap perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya sebagai korban, tapi juga sebagai pelaku. Dan kita sering berdiskusi untuk terutama LBH, kalau dengan LBH-nya sendiri kita juga sering berdiskusi tanpa menunggu mereka datang. Misalnya tiba-tiba ada perkara nih, Bu ini ada perkara korbannya anak, kenapa tidak dipasang undang-undang TPKS, kenapanya undang-undang perlindungan anak, bagaimana tentang hak-hak restitusinya. Nah, alhamdulillah kalau untuk perkara yang dari Polda kita langsung pantau, tapi untuk perkara-perkara yang di Polres, mungkin kita pantau melalui Kasibidumnya. Untuk pelaksanaan inovasi ini, di samping kita juga membuat SOP, kita juga alhamdulillah didukung oleh pimpinan dengan kelengkapan-kelengkapannya, sarana prasarananya. Jadi kita ada namanya posko keadilan. Nah, disitulah kita bernaung di posko itu. Kemudian ada juga jaksa-jaksa yang diperintahkan secara khusus di sana, stafnya juga ada. Dan kita juga permudah fasilitas ini dengan layanan barcode. Jadi tidak harus orang itu datang ke Kejaksaan Tinggi Papua atau ke Kejaksaan terdekat. Cukup dengan scan barcode itu mereka dapat kita layani secara langsung. Saya berharap ada lagi ibu Kesufi yang lain
entah namanya siapa, tapi punya respon baik, responsif gender, dan juga punya perspektif korban. Jadi sehingga kami sebagai pendamping korban dari lembaga bantuan hukum itu merasa bahwa korban itu terlindungi. Mudah-mudahan banyak lagi Ibuku Sufi yang lain, dan mudah-mudahan juga Ibuku Sufi membuat satu gebrakan lain untuk mengumpulkan teman-teman, berdiskusi dengan teman-teman jaksa penuntut umum lainnya supaya punya perspektif yang sama dengan Ibuku Sufi yang responsif terhadap korban kekerasan. Terima kasih Buku Sufi udah membantu keluarga saya. Sukses selalu agar bisa membantu masalah hukum buat orang lain. Makasih Buku Sufi. Sayang Ibu Sufi. Iya, kita semua sayang Ibu Sufi. Berharap dari rekan-rekan jaksa itu memiliki sensitivitas gender dan kepekaan yang tinggi terhadap perkara-perkara anak dan perempuan, karena tidak semudah kita menangani perkara-perkara lain sebenarnya, karena butuh diselami nih, perkara ini butuh diselami, butuh pendalaman terhadap korban, pendalaman terhadap pelaku juga terkadang, karena apa yang menjadi pemicu sehingga terdakwa atau tersangka ini melakukan perbuatan pidana dan bagaimana memulihkan keadaan korban. Dan saya sih berharapnya juga ada upaya untuk pemulihan terhadap pelaku juga. Jadi tidak hanya korban saja, tapi pelaku. Terkadang kan seorang melakukan perbuatan asusila itu bukan karena maunya dia, tapi ada suatu hal secara kejiwaannya atau secara psikisnya yang harus dibetulkan, dipulihkan kembali. Saya berharap inovasi ini dapat direplikasi untuk seluruh kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi yang ada di Indonesia, karena inovasi ini langsung menyentuh kepada para korban. Kita tidak terkungkung lagi untuk hanya sidang terbukti, sidang pembuktian memenjarakan orang, tidak lagi terkungkung di sana. Di era modern ini kita dituntut untuk dapat berupaya memulihkan korban, bagaimana caranya supaya mereka dapat kembali utuh ke masyarakat lagi. Dan replikasi ini saya rasa tidak memberatkan stakeholder terkait kok. Mereka juga menyambut dengan baik, bahkan untuk khususnya di Jayapura, mereka memiliki program untuk melanjutkan ini memasukkan ini dalam program kerja stakeholder. Kepada rekan-rekan jaksa, kita juga harus mengingat dan mendukung selalu program prioritas Jaksa Agung RI ya tahun 2025 khususnya untuk mengawal agenda transformasi penuntutan dengan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian dan berkemanfaatan berlandaskan hati nurani, serta untuk menjaga kepercayaan publik terhadap kejaksaan dengan terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Lalu kedepankan hati nurani, empati kita dalam penanganan perkara untuk mencapai kepastian hukum, keadilan, dan terutama adalah kemanfaatan untuk masyarakat banyak dan mendukung asta cita Presiden kita.